Hai semua, konten kali ini aku mau sedikit sharing ya. Jadi ini lagi kejadian sama si S. Jadi aku nggak tahu sebab apa penyebabnya. Tiba-tiba si S ini lemes tadi ya. Udah 2 hari yang lalu, udah 2 hari lemes. Terhitung dari kemarin sampai tadi. Jadi lemes sekali. Aku pokoknya ciri-cirinya itu dia terbang ke aku itu udah kemarin awalnya. Ini dari kandang. Nah ini kan dari kandang nih. Dan biasanya turun ke tanganku. Nah kemarin tuh sempat nyangkut kakinya di sini, terus jatuh, mau jatuh gitu loh, ke gantung. Nah dari situ loh kok kayak lemes gitu. Terus pas aku coba pegang, memang lemes teman-teman ya. Nangkring di tangan itu berasa nggak bertenaga gitu. Biasanya kan apa ya, ada kayak beratnya. Kemarin tuh kayak hampang gitu rasanya itu karena lemes itu kan. Terus tadi pun masih gitu. Pagi aku coba kasih madu teman-teman ya. Aku coba kasih madu TJ ini ya, madu TJ. Ku campur dengan, karena ini terlalu kental kan, ku campur dengan sedikit air. Terus ku sepetin teman-teman ya, ku sepetin langsung ku suapin ke dia karena ini kan manis sifatnya. Jadi Gaga ini cenderung sedikit kurang mau kalau yang terlalu manis kayak madu gini teman-teman. Tadi ku sepet, dapat lumayan lah, beberapa sendok ya disepet. Terus siangnya sudah agak baikan, tapi masih lemes ya, masih lemes. Ini juga masih lumayan tuh masih lumayan ya, tapi masih sedikit lemes teman-teman ya. Aku nggak tahu penyebabnya kenapa, tapi tiba-tiba aja ini lemes. Si L aman, si S ini kita coba lihat ya. Nah ini udah lumayan, dia mau loncat sana sini. Tadinya dia nggak mau teman-teman ya, loncat sana sini, mau datang ke sini, tapi dia nggak yang beringas kayak gini. Ini udah mulai beringas lagi teman-teman ya. Nih, ini gue coba nih. Oh, udah mulai. Nih, udah mulai beringas lagi nih. Oh kan, jatuh tuh, jatuh tuh. Ini lemes ini, sayapnya ini apa ya? Tuh. Ini masih lemes, tapi udah mendingan daripada tadi. Jadi sayapnya ini dia kayak nggak sanggup untuk ngepak gitu loh teman-teman ya. Jadi jatuh. Tapi ini tenaganya udah sedikit mendingan daripada tadi. Kalau tadi bener-bener lemes sekali. Moga aja sih nggak apa-apa sih. Tadi ku coba treatment pakai madu, aman ya. Udah agak mendingan lah. Ini aku treatment lagi. Ini pun masih rada hampang nih. Tuh hampang. Nggak seberat tadi, kayak kurus gitu. Padahal baru kejadian ini 2 hari 3 hari ini sih. Tuh. Oke, aku spetin dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau semua burungnya susah disepet, madunya dicampur aja ke air minumnya. Tuh, campur ke air minumnya kira-kira 1 sendok teh lah untuk satu itu. Karena kalau terlalu manis dia nggak akan mau minum teman-teman ya. Tapi kalau 1 sendok teh untuk 1 cukuk seperti itu dia mau. Nah, mungkin buat teman-teman yang sedang mengalami seperti saya, bisa dilakukan treatment kayak saya ini, pemberian madu. Nanti perkembangannya akan saya update lagi teman-teman ya. Bye bye. Oke teman-teman, ini updatean si S ya. Udah seminggu lebih semenjak itu ya. Jadi menurut aku sih, sama teman-temanku yang memang dengan ciri-ciri seperti dia lemes, ini masih sedikit lemes, terbangnya itu masih lemes. Menurutku sih kena tetelo ya teman-temannya ini ya, tapi enggak yang sampai ke saraf ya. Halo, 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 halo. Ini masih ya, jalan-jalan masih kuat ya. Cuman kalau terbang itu nggak kuat teman-teman ya, semeter aja dia. Sayapnya itu ngepaknya nggak kuat. Menurut saran sih, jangan dikasih obat saraf ya yang dijual-jual di toko-toko burung.
ya ada berbagai macam ya, anti saraf lah, super N, tapi menurut kawanku dicoba pakai teh pahit ya, teh yang daun itu ya, atau teh yang bukan teh celup ya, yang teh direbus itu, teh tubruk lah kalau kita bilang ya. Nah, dicoba pakai teh pahit ya, jangan dikasih gula. Nanti aku coba di terapi pakai teh pahit, semoga dia sehat ya teman-teman ya. Kalau si L sih kulihat aman-aman aja, masih segar bugar. Ini sebenarnya segar bugar teman-teman ya, cuman terbangnya nggak bisa, nggak kuat. Jalan-jalan masih kuat ini. Kalau terbang kewalahan, sayapnya itu berasa lemes, ngepak sayapnya itu, ngepak sayapnya lemes, nggak kuat, tapi itu jalan kuat. Tuh masih galak. Kalau lagi main di ini masih galak, tapi kalau ditangkap, ini tuh nggak ada apa ya namanya ya, nggak ada perlawanan, tuh lemes tuh teman-teman. Langsung jatuh, nggak kuat ini. Coba ya, kita tes ya. Naik ke tanganku aja lemes dia. Kita coba ya, tes ya. Jatuh. Ya jatuh ya tadi ya, dites ya, itu nggak terlalu sakit ya, tapi biar ada bukti kalau dia ini, nanti aku coba terapi pakai teh pahit, semoga sembuh. Ini updatean untuk perkembangan kesehatan gagakku ya teman-teman ya. Kenapa sih es nggak aku keluarkan dulu, karena dia nggak bisa main di tempat kayak gini teman-teman. Yang bisa main di tempat gini si L. Kalau si S aku belum pernah coba. Nanti dia akan kutes di lapangan, karena perkembangannya juga udah sehat ya teman-teman. Kita bisa cek dia sanggup terbang sini. Tuh teman. Ini loyo karena jarang terbang ya. Kemarin habis pasca sakit juga. Pasca sakit dia nggak bisa terbang, lemas. L, come. Oke, jadi teman-teman, penyakit virus tetelo ini banyak sering dijumpai di burung-burung ya, terutama gagak. Aku udah ini ketiga kali burungku terkena tetelo teman-teman ya. Tuh maling makanan sih ya. Jadi udah kesekian kali gagakku pada kena tetelo. Kemarin yang paling parah itu pas si S ya. Si S itu bener-bener ini loh, penyakit tetelo ini terlihat teman-teman dari dia, terlihat dari kesehatan dia itu berupa apa sih, berat badan teman-teman ya. Basahnya aku mau duduk. Dari berat badannya si burungnya ya. Jadi biasanya itu berat badan itu akan diserang, jadi burung itu kurus gitu, makan banyak tapi kurus. Kemarin juga gitu. Pertamanya aku nggak sadar teman-teman ya. Pas udah sadar itu pas si S itu 2 hari setelah itu drastis, pokoknya turunnya itu drastis. Tiba-tiba pas aku tangkap dia udah nggak sanggup. Udah di video sebelumnya mungkin udah, ini kan videonya aku gabung-gabung karena hari-harinya memang beda, jadi udah aku ceritakan seperti itu. Terus ya itu, pengobatannya ini nggak banyak yang tahu, dan ini sifatnya herbal ya teman-teman ya. Aku jadi nggak bisa menjamin, maksudnya di gagakku berhasil, mungkin di gagak teman-teman nggak berhasil, nggak ada jaminan gitu loh teman-teman ya. Jadi aku nggak bisa ngasih garansi atau jaminan ya. Jadi kalau teman-teman mau coba silahkan, kalau enggak nggak apa-apa, atau punya pengobatan sendiri terserah. Ini saya hanya sharing, aku kasih teh teman-teman ya, teh pahit. Teh pahit itu teh yang dari, yang bukan teh celup ya teman-teman ya. Teh pahit itu teh yang masih daun-daun itu, seperti itu. Direbus
direbus tehnya, terus kan dia terlalu pahit teman-teman. Nah itu biasanya aku campur dengan air lagi teman-teman ya. Jadi kira-kira si teh kalau cepuk yang biasa aku nanti aku tampilin fotonya cepuknya kayak gimana. Cepuk yang biasa untuk kandang ternak lovebird itu, cepuk seukuran itu, dia itu dikasih kira-kira si tehnya itu 1/4 teman-teman ya. Biasanya itu sehari seminggu kira-kira 3 kali lah, 3 kali gitu. Terus selebihnya selama hari Senin ini dikasih teh pahit, nanti hari Selasa ini aku kasih madu teman-teman ya. Perlu diingat madunya jangan banyak-banyak, aku pakai madu TJ gitu. Jadi madu yang udah gimana ya, madu TJ itu berbeda dengan madu alam ya teman-teman ya. Jadi aku pakai madu TJ, itu pun nggak banyak, dia hanya aku kasih sekitar 1/3 sendok teh. Terus 1/3 sendok teh aku campur dengan air yang sebanyak tempat minum yang ku share gambarnya ini ya. Jadi kayak gitu diaduk, dikasih ke burungnya gitu sehari sekali. Nanti kalau habis gimana, nanti dikasih air putih biasa teman-teman ya, biar si gagaknya juga fresh minum air yang biasa dia minum gitu. Terus makannya ini aku suap, pagi tetap aku suap, tapi aku kasih apa namanya, kasih stok di tempat makanannya. Jadi biar dia terus konsisten makan teman-teman ya. Kunci dari biar sehat, biar sembuh dari penyakit ini yaitu konsisten makan. Kalau dia mau konsisten makan, akan ada nutrisi yang masuk dan akhirnya dia bisa, imunnya akan kuat, terus bisa sehat kembali. Terus fungsi dari madu ini untuk menjaga imun teman-teman ya, tapi nggak bisa terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak ya dampaknya bisa bahaya juga. Karena aku dengar-dengar ya, ada burung yang dikasih madu langsung tanpa seperti aku dicampur air, itu burung kicau ya katanya, burung murai kalau nggak salah ya. Aku dengar cerita dari kawanku dikasih madu, katanya bablas teman-teman, mati burungnya. Nah kalau si gagak kenapa aku berani, karena satu, dia omnivora teman-teman ya, dia bisa makan segalanya, bisa menyesuaikan apa ya namanya, makanan yang ada. Terus aku memberikannya juga nggak murni teman-teman ya, dan itu bukan madu alam juga, maksudnya yang dari hutan gitu, bukan madu hutan terus dicampur air, dan kapasitas yang diberikan sangat sedikit itu, dan terbukti sembuh ya teman-teman ya. Nanti yang si S nanti ku tes di lapangan, dia udah bisa terbang lagi atau enggak, karena perbedaannya akan sangat terlihat gitu. Oke, mungkin itu share yang bisa saya berikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini si S ya, akhirnya aku keluarkan juga di atas rumah ya, biar sekalian dia mengenal lingkungan sini. Jadi kalau sewaktu-waktu terlepas dia nggak panik tuh. Udah lumayan ya. Coba kita taruh sini, aku belum berani lempar dia ya. Coba aku agak jauh. Oh, udah lumayan teman-teman ya. Cuma memang si S ini lebih pemalas, nggak mau terbang. Kam S, sengaja ya teman-teman ya, ini kumainkan di sini biar dia tahu lingkungan sini. Udah bisa terbang ke atas tuh, karena sebelumnya untuk terbang kayak gitu nggak akan mampu gitu. Ini lantaran karena udah berapa ya jadinya ya, 3 minggu kayaknya ya, 2 mingguan lah, 2 minggu dia nggak terbang teman-teman ya, karena memang bener-bener nggak bisa terbang waktu itu, cuma bisanya loncat-loncat. Jadi sayapnya masih sedikit lemah gitu. Si L aja yang biasanya gesit, dia masih agak kesusahan untuk terbang. Ini si S nih ya, itu S kam, masih L yang tuh S tuh teman-teman ya, sanggup datang ke aku ya, karena kemarin nggak ada bisa terbang teman-teman ya. Pasti ngepak-ngepak saya, dia cuma bisa loncat-loncat. Kita taruh sini.
Oke teman-teman, jadi semua gagakku alhamdulillah udah sehat. Cuman aku masih, kalau biasanya seminggu 3 kali ku kasih teh pahit, ini masih tetap ku kasih ya teman-teman ya. Jadi masih sedikit-sedikit ku kasih, tapi porsinya sudah mulai dikurangi gitu. Jadi jangan mentang-mentang bisa sembuh menggunakan itu setiap saat diberikan teman-teman. Nanti sifatnya nanti saat bila terjadi hal yang seperti itu lagi, nanti dia udah nggak bisa diobati lagi ke teman-teman. Kayaknya kayak virusnya udah kebal gitu teman-teman ya, gitu. Atau badannya sudah menyesuaikan dengan obat itu, jadi udah nggak berpengaruh itu. Udah sehat ya. Dan kalau dipegang di tangan gini udah berasa berat lagi kayak seperti biasanya, karena waktu itu benar-benar drastis ya, drastis nggak ada rasa, hampang gitu teman-teman. Nah, terus bener-bener lemes. Aku pegang aku gini kan aja dia mau jatuh teman-teman ya, nangkring itu mau jatuh, bener-bener mau jatuh. Yang pasti yang paling terlihat lemes itu di sayap itu bener-bener lemes. Terus kalau di ya kayak tadi terbang itu kayak gitu nggak akan sanggup teman-teman ya, nyungsep pasti. Dia cuma bisa sanggup terbang itu, loncat itu 20 cm 30 cm nggak ada teman-teman ya, terbang 30 cm nggak sanggup. Karena pas balik di kandang itu, yang kandang yang biasanya ku share videonya, nanti pasti ada juga videonya. Di kandang-kandang itu cuma jarak sekitar 30 cm nggak ada teman-teman, nggak sampai dia terbang masuk kandang, nyungsep ke kolam bawah itu. Terus ada video aku coba terbangkan, nyungsep. Nah ini mendaratnya bagus gitu loh, tek gitu. Itu kenapa dia nggak jauh-jauh ya, karena memang kebiasaan kalau gagak yang besar ini dia pemalas ini. Apalagi yang punyaku karakteran juga, pas dapat karakter yang pemalas juga ini teman-teman ya. Terus udah kayak biasanya gitu tuh aktif. Sini Sam. Kam. Tuh dipanggil tuh agak susah, harus dengan bener-bener dietnya diperketat lagi gitu. Kam. Terus ini dia baru pertama kali di sini juga aku bawa ke atas gitu ya. Jadi tetap masih sedikit-sedikit ku kasih teh pahit, sedikit-sedikit masih ku kasih madu, sampai benar-benar menurut aku pulih dengan sempurna ya. Karena ini masih proses menuju kepulihan, walaupun pada dasarnya sudah terlihat lebih baik gitu ya. Cuma buatku masih harus sedikit-sedikit masih dikasih gitu. Nah, nanti mungkin kira-kira seminggu lagi lah nanti gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Tuh kuat kan? Wah tuh itu udah terlihat ya, kuat ya teman-teman ya, terbangnya ya sampai ini berapa meter ya, 3 meter teman-teman ya. Kuat, datang ke aku udah terbukti dia udah sanggup terbang lagi, udah aman nih. Si S udah aman. Semoga kontenku benar-benar bermanfaat buat teman-teman yang sedang ada masalah seperti saya. Jangan pelit berbagi ilmu ya teman-teman ya, karena ya kita kalau berbagi ilmu, semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi amal baik buat kita semua ya. Nggak perlu dirahasia-rahasiakan, nggak perlu ada ramuan-ramuan khusus yang harus dirahasiakan, karena lebih baik kita menyelamatkan nyawa makhluk hidup daripada merahasiakan ilmu itu sendiri. Jadi banyak yang nggak tahu, banyak nyawa makhluk hidup yang nggak terselamatkan. Aku lebih mengutamakan penghobis bisa menyelamatkan banyak nyawa makhluk hidup lainnya ya, seperti gagak ini ya. Semoga channelku terus bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa di share, di subscribe, biar terus menginspirasi channelku buat teman-teman bisa bermanfaat ya. Biar dukung terus pokoknya channelku ya, biar subscribernya lebih banyak juga, biar lebih menjangkau orang-orang yang lain juga. Ilmu yang saya bagi bisa lebih bermanfaat, lebih luas lagi gitu teman-teman ya. Bye bye.